Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiba saatnya kita mempelajari teknik terakhir yang kita pelajari dalam konseling perilaku, yaitu teknik overcorrection seperti itu. Di sini overcorrection itu penerapannya melibatkan dua komponen penting, yaitu yang pertama restitusi dan yang kedua yaitu praktik positif. Jadi restitusi dan praktik positif. Yang pertama kita jelaskan mengenai restitusi. Jadi restitusi itu mengharuskan seorang individu untuk memulihkan situasi yang terganggu ke kondisi yang sama atau bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Dan praktik positif itu melibatkan latihan perilaku yang baik secara berulang-ulang untuk situasi yang sama. Jadi yang pertama adalah restitusi, itu adalah mengharuskan individu untuk memulihkan situasi perilaku yang terganggu ke perilaku atau kondisi yang sama atau lebih baik. Sedangkan yang latihan atau praktik positif itu melibatkan latihan perilaku yang baik secara berulang-ulang untuk situasi yang sama. Itu perubahannya di situ nanti, seperti itu. Kalau kita baca dari buku 40 teknik, contoh perilakunya adalah anak yang suka membanting pintu, seperti itu. Maka pelaksanaannya adalah anak diawali dengan diminta untuk meminta maaf. Kemudian setelah itu anak diminta belajar atau berlatih membuka dan menutup pintu dengan berhati-hati tanpa mengeluarkan suara. Bisa menggunakan durasi, misalkan latihannya selama 5 menit, atau bisa menggunakan frekuensi dengan cara menutup membuka selama 15 kali. Seperti itu. Sebenarnya overcorrection itu sendiri memang penerapan dari hukuman, seperti itu. Jadi harapannya kan perilaku menutup pintu yang keras tadi kan berkurang, seperti itu. Di sini memang prinsip tadi restitusi itu dirancang untuk mengajarkan konsekuensi wajar dari perilaku buruk, dan praktik positif itu melatih perilaku yang baik sehingga berfungsi sebagai langkah preventif. Jadi langkah pencegahan atau langkah perbaikan atas perilaku yang salah tadi. Lalu bagaimana kita menerapkan teknik overcorrection? Oke, yang pertama setidaknya ada berapa langkah ini ya? Ada 3 langkah. Sudah kita ketahui memang langkah pertama selalu kita mulai dengan asesmen, dengan mengidentifikasi perilaku target maupun perilaku alternatif yang akan diajarkan melalui latihan positif, seperti itu. Jadi kita tentukan terlebih dahulu perilakunya apa. Misalkan perilakunya adalah berkendara sepeda. Jadi kalau di awal anak ini sebelum berkendara selalu membanting sepedanya, maka perilaku targetnya adalah menaiki sepeda dengan baik. Itu bisa. Kemudian langkah kedua yaitu konselor profesional memandu klien secara verbal untuk menjalani prosedur overcorrection. Jadi konselor memberikan panduan atau melakukan atau memerintahkan klien untuk menjalani prosedur overcorrection, seperti itu. Jadi ada instruksi dari konselornya. Pelaksanaannya di sini tadi seperti yang saya sampaikan, bisa panduan atau memandunya tadi dengan cara beberapa kali atau dengan durasi waktu tertentu. Misalkan tadi naik sepeda diajari dengan 10 kali naik sepeda, atau misalkan diajari selama 10 menit, jadi ada durasinya, seperti itu. Dan yang ketiga baru individu diizinkan untuk kembali ke kegiatan sebelumnya. Jadi diizinkan mencoba sendiri, kurang lebih seperti itu. Dilihat apakah penerapan overcorrection bisa langsung berhasil atau tidak. Memang kembali lagi dalam penerapan prinsip teknik konseling itu kita tidak serta-merta sekali membantu itu bisa langsung berhasil. Jadi memang ada prinsip trial errornya juga. Jadi ada uji coba, seperti itu.
Lalu manfaat dan kegunaan atau manfaat dari teknik overcorrection yang perlu diketahui adalah di sini overcorrection sangat membantu para penyandang disabilitas intelektual untuk perilaku merusak barang-barang, penyerangan fisik, perilaku menstimulasi diri, maupun mengajarkan perilaku menggunakan toilet dan perilaku makan yang benar, seperti itu. Dan banyak hal lagi yang bisa kita terapkan dalam teknik konseling perilaku, yaitu teknik overcorrection. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini akhir dari contoh teknik konseling perilaku overcorrection yang menerapkan prinsip hukuman. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.